Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di mana hari ini kita masih diberikan rahmat serta inayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada insan kamil kita, sosok uswatun hasanah, junjungan alam, junjungan Nabi besar kita Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat silat yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada hari ini yaitu perspektif rezeki, konsepsi rezeki dalam perspektif Al-Quran. Itu pemahaman rezeki dalam sudut pandang Al-Quran. Kalau kita berbicara rezeki, ini sangat unik sekali, di mana masyarakat sekarang ini selalu berpikir rezeki itu identik dengan uang dan harta benda. Padahal dalam perspektif Al-Quran bahwa rezeki itu dibagi menjadi dua. Rezeki yang bersifat madi, yaitu materi, seperti tumbuh-tumbuhan, hujan, harta, uang, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori rezeki madi. Yang kedua, rezeki maknawi, yaitu rezeki yang bersifat non-materi. Rezeki yang bersifat non-materi seperti kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau kita melihat bahwa persoalan rezeki adalah persoalan yang sangat jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 perkara yang Allah sudah tetapkan sebelum kita dilahirkan, yaitu persoalan rezeki, jodoh, kemudian maut. Sehingga ada hadis Rasul yang berbunyi inna rizqa la yaklubul la yaklubul abdu kama yaklubuhu ajalu. Jadi sesungguhnya rezeki itu mencari manusia sebagaimana ajal mencari manusia. Jadi artinya rezeki dengan maut itu sama-sama mencari pemiliknya. Jadi kalau sekarang banyak orang yang berpikir kalau tidak kerja keras kita tidak mendapatkan rezeki. Padahal Allah memberikan skema luar biasa sekali tentang persoalan rezeki. Tidak hanya dengan kerja keras. Karena rezeki itu yang didapatkan oleh masyarakat atau manusia sekarang ini sangat luar biasa sekali. Ada orang yang tidak ibadah, kemudian jauh dari Allah. Allah berikan rezeki yang berlimpah. Itu di dalam perspektif Islam disebut istidraj. Bukan keberkahan tapi ujian bagi dia yang memang Allah berikan untuk dijauhkan dia dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita diberikan rezeki yang banyak, padahal itu bagian dari skenario Allah untuk dijauhkan dia dari rahmatnya Allah. Yang kedua, rezeki yang bersifat barokah, sedikit tapi tidak mengundang yang namanya bala. Rezeki yang ada bisa dinikmati dengan baik, berbeda dengan rezeki yang masuk kategori istidraj. Tapi kalau rezeki yang barokah itu melahirkan ketenangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan itu perlu dipahami. Karena kalau kita bicara rezeki, kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Allah menciptakan kamu kemudian memberikan rezeki. Jadi pada saat Allah menciptakan manusia, Allah lantas memberikan rezekinya. Tidak ditunda-tunda, itu satu paket. Ketika Allah memberikan rezeki, menciptakan manusia, Allah memberikan rezekinya. Gitu. Sehingga Allah membuat skema. Kalau bicara persoalan rezeki tidak hanya kerja keras. Ada 3 kategori rezeki Allah berikan, 3 klasifikasi Allah menentukan rezeki dengan cara ada rezeki yang sifatnya dijanjikan oleh Allah,
ada yang dijaminkan oleh Allah dan ada yang sifatnya digantung oleh Allah. Nah, ini yang unik ya. Jadi yang pertama, rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha fi kitabim mubin. Tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan semuanya Allah jamin rezekinya. Allah tahu tempat kediamannya dan Allah tahu tempat penyimpanannya, semua sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Nah, jadi artinya jelas ini janji Allah bahwa untuk persoalan rezeki Allah jaminkan seluruh makhluk yang di muka bumi. Namun persoalannya adalah ketika rezeki dipahami hanya sebagai uang dan harta benda, sehingga mereka berpikir bahwa ketika kita tersudut dari sisi ekonomi, dianggap Allah tidak adil dan Allah tidak memberikan rezeki. Padahal di awal dijelaskan bahwa rezeki Allah ada dua kategori. Rezeki yang bersifat madi, materi, dan bersifat maknawi. Nah, ini yang sering diabaikan adalah rezeki yang bersifat maknawi. Bagaimana kenikmatan rezeki yang kita rasakan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jantung tetap bergerak tanpa kita instruksi. Kemudian bagaimana kita merasakan nikmatnya mata, kenapa masih bisa berfungsi untuk melihat. Kemudian hidung masih mampu digunakan secara sehat untuk menghendus dan lain sebagainya. Juga kenikmatan kita dari mulai kita di alam kandungan sampai kita dilahirkan di dunia, itu merupakan rezeki yang Allah berikan. Dari mulai awal di kandungan ibu kita selama 9 bulan sampai kita dilahirkan, itu merupakan rezeki yang sifatnya maknawi, yang sering dikatakan oleh manusia itu bagian dari sunatullah, padahal itu adalah bagian dari rezeki yang dalam perspektif Al-Quran, bahwa rezeki itu tidak hanya sekedar uang dan harta benda. Itu jelas ya. Jadi kalau bicara rezeki yang dijaminkan oleh Allah, yaitu wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Kemudian cara rezeki yang kita peroleh, yaitu yang kedua, rezeki yang digantung oleh Allah. Yang dimaksud digantung oleh Allah ini adalah rezeki yang tanpa diupayakan oleh manusia, dia tidak akan diberikan. Jadi ada kasab, disebut rezeki kasbi, rezeki yang harus melalui proses usaha. Nah, ini yang sering diyakini oleh manusia. Kalau tidak kerja keras, mereka tidak makan, tidak minum. Artinya mereka menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada janji Allah lagi untuk mereka bertakwa, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian yang ketiga, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya menisbatkan segala urusannya, mempercayakan segala hidupnya kepada Allah, kata Allah, fa huwa hasbuh. Allah akan cukupkan. Kalau yang menjanjikan cukup itu Allah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Berbeda dengan manusia yang menjanjikan, wallahu a'lam bishawab, bisa terrealisasi atau tidak. Tapi ini Allah yang menjanjikan ketika kita mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita coba maksimalkan ibadah kita laksanakan secara baik dengan bermodalkan atau berlandaskan iman di dada. Karena di bulan suci Ramadan ada sebuah hadis yang sangat masyhur yang mungkin sama-sama kita sering mendengar, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap semata-mata ampun dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka sebelumnya. Ini sangat luar biasa sekali. Sehingga tanpa iman kita tidak akan mampu melaksanakan secara maksimal ibadah di bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu memang kita diajarkan untuk benar-benar bahwa diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan modal keimanan. Tanpa ada iman, kita akan sulit merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa muqarabah, jiwa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena contohnya berpuasa, yang mengetahui kita puasa atau tidak hanya kita dengan Allah. Kita mau minum diam-diam, di luar kita mengaku puasa, bibir kering, mulut bau, itu bisa terjadi. Tapi di rumah minum es cendol. Karena Allah yang tahu. Karena Allah menjanjikan bahwa pahala atau ganjaran puasa khusus Allah yang memberikan. Karena pentingnya iman dalam menjalankan ibadah puasa. Karena yang dihadapi apa? Kita harus mampu menahan hawa nafsu kita untuk tidak makan minum di siang hari, sesuatu amalia yang biasa atau yang lumrah di hari-hari yang lain. Tapi Allah tarbiyah kita untuk mau mematuhi apa yang menjadi perintah Allah. Allah mencegah atau melarang untuk kita makan dan minum di siang hari dan mengikuti hawa nafsu. Di sini di bulan suci Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk menahan hawa nafsu kita. Kenapa penting menahan hawa nafsu kita? Karena kata Allah yang membedakan kita dengan binatang dan jin, ya, bukan jin, dengan malaikat, kita hanya satu tingkat di atas binatang karena kita diberikan akal sehat. Kemudian kita di bawah satu tingkat malaikat karena kita diberikan hawa nafsu. Itu menjadi sisi kurang kita, sehingga kita tidak bisa sejajar dengan para malaikat karena kita memiliki hawa nafsu. Di sini sebuah pembelajaran, ketika kita mengedepankan hawa nafsu dan melemahkan akal pikiran, maka derajat kita tidak akan beda dengan derajat binatang. Kita mengubah hawa nafsu kita, otomatis kita akan seperti binatang. Tapi kalau kita mampu menahan hawa nafsu kita mengedepankan akal pikiran kita untuk memahami kekuasaan Allah, untuk merenung keberadaan Allah dan sebagainya, maka tingkatan kita akan sejajar dengan tingkatan malaikat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, sedikit tausiah untuk sama-sama kita bermuhasabah. Bukan saya mengajarkan atau mendidik pemirsa sekalian, tapi lebih sama-sama mengajak untuk sama-sama merenungkan kembali tentang persoalan rezeki. Yang tadi dijelaskan bahwa persepsi, ya, artinya konsepsi rezeki dalam perspektif Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.